Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 284. Kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan sejarah Tuhan dalam peradaban manusia. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajian dengan topik bahwa di setiap zaman manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait dengan konsep ketuhanan itu. Hari ini kita akan melakukan kajian lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana persepsi manusia terkait dengan cognitive science atau terkait dengan perkembangan kecerdasan manusia dari zaman ke zaman. Sebelum kita melanjutkan kepada sudut pandang cognitive science, mari kita ringkas terlebih dahulu untuk menyambungkan kajian kita terkait dengan episode yang lalu. Bahwa peradaban manusia menurut catatan sejarah terbagi dalam 4 zaman besar. Yang pertama adalah zaman prasejarah. Di mana di zaman prasejarah ini tidak ada catatan-catatan terkait dengan tulisan. Yang ada adalah bukti-bukti berupa benda-benda atau fosil-fosil yang ditinggalkan sebagai artefak-artefak dari peradaban masa lalu itu. Nah, berdasarkan artefak-artefak dan fosil-fosil, kita telah mendapatkan kesimpulan menarik dari zaman yang pertama dalam peradaban manusia, yaitu zaman prasejarah. Bahwa di zaman itu manusia memiliki karakter peradaban, budaya yang nomaden. Nomaden itu berpindah tempat. Jadi tidak memiliki tempat tinggal yang khusus. Kemudian mereka mencari makanan, minuman, dan kebutuhannya itu langsung dari alam. Nah, terkait dengan karakter masyarakat di zaman itu yang masih nomaden dan sangat bergantung pada alam, maka itu berpengaruh kepada konsep ketuhanan yang mereka pikirkan atau mereka simpulkan. Mereka sangat bergantung kepada alam dan merasakan bahwa alam itu memiliki kekuatan. Bahwa alam itu kadang-kadang memunculkan bencana, musibah, dan sebaliknya kemudian juga bisa memberikan berkah, manfaat, dan sebagainya, maka mereka mengkonsepsikan bahwa sesungguhnya alam itu atau bahkan di balik alam itu ada kekuatan yang tidak terjangkau oleh panca indera mereka dan kemudian mereka mempersepsinya itu sebagai Tuhan. Wujudnya bisa roh-roh nenek moyang dari yang sudah wafat, sudah meninggal di generasi-generasi sebelumnya, atau kemudian berkembang kepada dewa-dewi, kekuatan supranatural yang mengendalikan alam semesta atau alam sekitarnya. Itu adalah konsep yang pertama di dalam peradaban manusia di zaman prasejarah. Kemudian berkembang menjadi zaman agraris. Kalau zaman prasejarah itu berkisar di sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi sampai 3.000 tahun sebelum Masehi, maka di zaman yang kedua, zaman pertanian atau zaman agraris itu berkisar di antara tahun 3.000 tahun sebelum Masehi sampai sekitar 1.700 Masehi. Zaman agraris ini memiliki karakter masyarakat yang berbeda karena mereka sudah menetap, berkumpul, bermasyarakat di satu tempat dan kemudian mengelola lahan atau mengelola pertanian dan peternakan, domestikasi binatang-binatang liar yang tadinya tinggal di hutan misalnya. Nah, ini membawa konsekuensi yang berbeda terkait dengan konsepsi ketuhanan. Di era agraris ini, selain mereka mempercayai keberadaan Tuhan yang supranatural itu, kemudian
mereka membutuhkan aturan-aturan terkait dengan kemasyarakatan itu. Ada institusi atau lembaga kemasyarakatan, butuh aturan, butuh hukum, butuh pemimpin, bahkan butuh membentuk rumah tangga dan ikatan-ikatan sosial lainnya yang memunculkan agama-agama besar sekarang ini itu bermunculan di zaman agraris itu. Memunculkan agama-agama besar yang mengajarkan tatanan masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan konsep ketuhanan. Di antaranya muncullah misalnya agama-agama pagan yang mulai menata tatanan masyarakatnya, tetapi menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewi dan seterusnya. Itu peralihan dari zaman prasejarah ke zaman agraris. Lebih mudah dari itu muncullah agama Hindu di India, muncul agama Zoroaster di Persia, muncul agama Buddha di India, kemudian agama-agama Ibrahimiyah di Timur Tengah, ada Yahudi atau Yudaisme, kemudian ada Nasrani dan kekristenan, dan kemudian muncullah agama Islam. Tuhan di era ini digambarkan lebih advance dari periode atau zaman sebelumnya, di mana Tuhan digambarkan bukan hanya sebagai kekuatan, tetapi juga menciptakan, mengendalikan, memelihara, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kemudian dilakukan interaksi-interaksi dalam bentuk peribadatan. Nah, sahabat sekalian, itu adalah era agraris atau era pertanian. Yang ketiga adalah era industrialisasi, yaitu berkisar antara tahun 1700-an sampai 1980-an, di mana di era industrialisasi ini peradaban manusia melakukan rekayasa-rekayasa terkait dengan sains dan teknologi, merekayasa alam, dan memunculkan perkembangan budaya peradaban yang semakin logis, semakin rasional, dan kemudian analitik, saintifik, dan seterusnya, yang kemudian mengarahkan peradaban manusia menjadi lebih kritis. Dan kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa di era industrialisasi ini muncullah kecenderungan-kecenderungan yang lebih luas lagi dibandingkan di era yang kedua. Manusia kemudian menjadi lebih kritis, mempertanyakan segala sesuatu, perlu bukti-bukti empirik dan seterusnya, sehingga terjadilah friksi-friksi, dialektika pemikiran, kemudian konflik-konflik secara pemikiran yang memunculkan dialektika pemikiran yang lebih skeptis, mempertanyakan segala sesuatu. Nah, di era ini muncul tren kecenderungan yang semakin skeptis terhadap agama yang lahir di era sebelumnya, di era agraris itu. Sehingga memunculkan faham-faham sekularisme misalnya, memisahkan agama dari kegiatan, aktivitas, dan proses peradaban yang sedang berlangsung di zaman yang ketiga ini. Muncullah convert, keluar dari agama satu pindah ke agama lain. Ada agama yang tidak dianggap atau dianggap tidak logis dan tidak rasional, dan seterusnya ditinggalkan pindah ke agama lain, atau bahkan kemudian menjadi agnostik, tidak mempercayai lagi agama, atau merasa tidak perlu beragama, bahkan merasa tidak perlu bertuhan, menjadi ateis, dan seterusnya. Muncullah gerakan baru terkait dengan ketuhanan, spiritualitas yang seringkali tidak lagi dikaitkan dengan agama. Mereka menciptakan agama baru atau menciptakan aturan baru terkait dengan ketuhanan, misalnya spiritualitas yang bersifat individual. Mereka mempersepsikan misalnya Tuhan didefinisikan sebagai atau secara lebih saintifik. Tuhan adalah alam semesta itu sendiri, atau Tuhan adalah energi murni yang menjadi cikal bakal alam semesta ini. Tuhan adalah etika atau moralitas, sumber moralitas bagi peradaban manusia, dan seterusnya. Bermunculan konsep-konsep baru terkait dengan agama, bahkan dengan ketuhanan. Muncul gerakan-gerakan yang disebut sebagai humanisme dan spiritualisme. Nah, ini terus berkembang dari 1980-an menjadi era yang keempat di mana kita sekarang berada ini, yaitu era informasi,
di mana teknologi informasi telah meliputi seluruh aktivitas peradaban manusia dan kita demikian mudahnya mendapatkan informasi dari seluruh penjuru dunia, dari seluruh bangsa-bangsa, dari seluruh perkembangan peradaban yang ada, dan ini mempengaruhi cara berpikir manusia di era informasi ini, termasuk terkait dengan konsep ketuhanan, di mana manusia kemudian menjadi lebih individualistik, lebih liberal di dalam menyimpulkan berbagai hal termasuk terkait dengan agama dan konsep ketuhanan. Sehingga spiritualisme di dalam era informasi ini menjadi lebih bersifat pribadi dan sebebas-bebasnya terkait atau bergantung kepada konsep atau persepsi pribadi-pribadi itu. Kebebasan di dalam beragama itu kemudian memunculkan berbagai fenomena di sekitar kita. Mulai dari orang yang masih merasa berspiritualitas tapi tidak perlu beragama, atau sampai bahkan orang-orang yang merasa tidak perlu bertuhan. Oke, kita sudah membahas sampai sejauh itu. Silahkan detailnya dilihat kembali di episode yang lalu. Hari ini kita akan melihat dalam perspektif yang agak berbeda, meskipun masih terkait dengan perkembangan munculnya konsep ketuhanan, atau munculnya sejarah Tuhan, tapi dalam sudut pandang perkembangan kognitif manusia. Perkembangan kecerdasan manusia yang dipelajari di dalam cognitive science. Bagaimana cognitive science itu melihat perkembangan konsep ketuhanan di dalam peradaban manusia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh kajian secara cognitive science, maka kita perlu meninjau terlebih dahulu bagaimana konsep ketauhidan di dalam Islam. Ternyata konsep ketauhidan di dalam Islam itu mewakili pemikiran-pemikiran ketuhanan dari 4 zaman itu. Mulai dari zaman prasejarah, zaman agraris atau pertanian, zaman industrialisasi, dan yang keempat zaman informasi. Bahwa konsep di dalam Islam terkait dengan ketuhanan itu menggambarkan Tuhan di dalam Islam adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di alam semesta. Itu adalah konsep yang paling awal dari pendapat atau persepsi manusia terhadap keberadaan Tuhan itu. Yang kedua, digambarkan di era agraris bahwa Tuhan itu adalah kekuatan yang menciptakan, yang menguasai, yang memelihara, yang menata kehidupan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kita mengenal yang disebut sebagai Rabbul Alamin. Rob itu adalah sebutan untuk Tuhan, atau yang bermakna Tuhan, tetapi memiliki makna dialah yang memelihara, yang menata, dan kemudian mengendalikan seluruh proses kehidupan ini. Selain itu, ketika dikaitkan dengan era yang ketiga, di mana Tuhan itu digambarkan selain berkuasa menata seluruh kehidupan ini, juga bahkan secara panteistik, ya, penganut panteistik adalah yang menganggap, mempersepsi Tuhan itu sudah mewujud di dalam realitas jagat raya itu sendiri, dalam bentuk sunatullah, dalam bentuk bahkan seluruh realitas alam semesta. Maka Al-Quran pun menggambarkan huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Dialah yang awal menjadi sumber dari segala eksistensi itu. Tetapi juga yang akhir, di mana seluruh realitas ini akan kembali kepadanya. Tapi ditambahkan wal zahiru wal batin. Dialah yang zahir atau yang lahiriah dan sekaligus batiniyah. Itu menggambarkan tentang Allah yang meliputi seluruh jagat raya itu. Di ayat yang lain digambarkan sebagai wa kanallahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah itu meliputi seluruh realitas alam semesta itu. Secara ruang, waktu, materi, energi, informasi, semuanya diliputi oleh Allah. Dan yang keempat, ketika di era informasi kemudian digambarkan, dipersepsi Tuhan itu sebagai kesadaran kosmis misalnya.
energi murni dan sebagainya, sumber moral. Maka Al-Quran pun menggambarkan bahwa Allah itu adalah sumber moral, sumber akhlak, sumber etika. Dan kemudian digambarkan sebagai sebuah kesadaran yang meliputi seluruh jagat raya itu. Di mana ilmunya, pengetahuannya, kehendaknya, kesadarannya telah meliputi seluruh realitas di jagat raya ini. Hal itu misalnya digambarkan di dalam surat At-Tolak ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'as samawati wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dan kemudian masih ditambahkan lagi, laisa kamitslihi syai'un. Allah yang digambarkan maha berkuasa, maha meliputi dengan segala ilmu dan pengetahuannya, dengan sifat-sifat asma'ul husnanya itu, sesungguhnya persepsi kita, imajinasi kita terhadap Dia, Allah Azza wa Jalla itu sesungguhnya tidak seperti yang pernah kita pahami. Jadi sahabat sekalian, kita melihat konsep ketauhidan di dalam Islam itu luar biasa. Mulai dari hal-hal yang bersifat zahiriyah sampai kepada sesuatu yang transendental, bahkan yang tidak bisa diimajinasikan oleh manusia. Nah, maka sahabat sekalian, kita melihat bahwa konsep ketauhidan yang diajarkan Islam itu telah mewakili 4 zaman, mulai dari zaman prasejarah, zaman agraris, zaman industrialisasi, sampai zaman informasi. Nah, maka dengan pemahaman yang seperti ini, kita memiliki dasar, pondasi untuk melanjutkan kajian dalam sudut pandang cognitive science. Sebetulnya, perkembangan kecerdasan manusia yang seperti apa yang kemudian memberikan gambaran tentang sejarah munculnya Tuhan atau persepsi tentang ketuhanan di dalam peradaban manusia itu. Dalam sudut pandang cognitive science, maka kita akan mempelajari persepsi ketuhanan dari peradaban manusia yang terus berkembang itu dalam sudut pandang perkembangan otak manusia. Volume otaknya terus berkembang, neokorteksnya, miliaran saraf-sarafnya terus bertumbuh, berkembang, membentuk sirkuit-sirkuit yang semakin canggih, yang semakin cerdas secara intelektualitas, maupun secara emosional dan kemudian secara spiritualitas. Juga pada sistem limbiknya, di mana di sistem limbik itu menggambarkan perpaduan antara hipokampus yang mewakili intelektualitas dan amigdala yang mewakili emosi atau kecerdasan emosi, dan seterusnya. Sangat menarik perkembangan dari ilmu cognitive science itu, khususnya yang terkait dengan yang kita bahas ini adalah CSR, Cognitive Science of Religion, yaitu sains ilmu pengetahuan terkait dengan kecerdasan, khususnya di bidang keagamaan. Maka banyak penelitian-penelitian yang menarik yang dilakukan di dalam cognitive science itu. Bahwa otak manusia itu ternyata secara instingtif itu memiliki kecenderungan untuk mempersepsi keberadaan Tuhan. Keberadaan kekuatan yang supranatural, yang transendental. Yang pertama adalah yang dikembangkan di dalam Theory of Mind, TOM. Di mana ternyata dalam penelitian atau kajian terkait dengan Theory of Mind ini, manusia, otak manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memformulasi dan mengimajinasikan satu kekuatan yang ada di luar dirinya. Itu bawaan dari manusia. Yang kedua adalah yang disebut sebagai HADD, Hyperactive Agency Detection Device, bahwa otak manusia itu memiliki kecenderungan untuk bisa mendeteksi keberadaan, eksistensi, kekuatan supranatural di luar dirinya.
Kalau yang pertama tadi kemampuan untuk memformulasi, yang kedua ini kemampuan untuk mendeteksi keberadaan sesuatu kekuatan yang supranatural di luar dirinya. Dan yang ketiga yang menarik, otak manusia ini memiliki kecenderungan instinktif untuk melakukan sesuatu mengikuti kebajikan, memiliki moral, lebih suka pada kejujuran, keadilan, kebaikan-kebaikan yang itu menjadi semacam insting atau kita sebut sebagai hati nurani, membisikkan adanya sumber moral di balik atau di luar dirinya yang menjadi inspirasi bagi seluruh manusia secara fitrah. Maka ini sangat menarik ketika kita kaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran, karena Al-Quran menggambarkan bahwa manusia itu memang memiliki fitrah, memiliki hati nurani, memiliki insting ketuhanan. Dan ketika ini kita kaitkan dengan data peradaban manusia, sejak awal zaman prasejarah, memang manusia di seluruh muka bumi itu selalu cenderung untuk mencoba menemukan apa yang disebut sebagai Tuhan itu. Kekuatan di luar dirinya, kekuasaan yang kadang-kadang menyebabkan dia mengalami masalah atau justru mendapatkan berkah, dan yang mengatur segala realitas ini di luar kemampuannya, dan seterusnya dan seterusnya. Cuman mengalami perkembangan secara peradaban seiring dengan tingkat kecerdasan atau kognitif manusia dan peradabannya. Maka para pakar cognitive science melakukan penelitian-penelitian untuk menguji pendapat ini, bahwa ternyata manusia itu memiliki insting nurani, fitrah ketuhanan. Misalnya yang pertama yang dilakukan oleh Paul Bloom dari Yale University, dia melakukan penelitian atau eksperimen religious baby. Pada bayi yang berusia 6 bulan, ternyata sudah memiliki insting untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ketika diberi boneka misalnya, yang satu cenderung untuk memberikan manfaat, yang lainnya memberikan menyakiti atau membawa mudarat atau tidak menyenangkan, maka dia ini memilih boneka yang memberikan kemanfaatan, yang dianggap sebagai baik, yang lebih bermoral, dan seterusnya, yang menggambarkan bahwa manusia atau bayi itu sudah memiliki kecenderungan instinktif yang bersifat moral, etika, kebajikan, dan seterusnya. Dari mana itu? Ya tentu saja bawaan dari Sang Pencipta atau Tuhan yang menjadikan dia memiliki insting kebajikan itu. Penelitian yang kedua adalah yang dilakukan oleh Justin Barrett dari University of Oxford. Dia melakukan eksperimen terkait dengan apa yang disebut sebagai natural religion. Pada bayi atau anak-anak berusia 3-6 tahun, ternyata memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan sesuatu secara teleologis. Apa itu teleologis? Teleologis adalah ungkapan-ungkapan, pertanyaan-pertanyaan yang cenderung mempertanyakan untuk apa semua ini ada. Untuk apa sesuatu itu dibuat atau diciptakan? Untuk apa misalnya manusia ini ada? Untuk apa gunung itu ada? Pertanyaan untuk apa itu adalah pertanyaan yang sangat filosofis yang mengarah kepada siapa yang memulai, yang menjadikan segala sesuatu ini ada. Maka kesimpulan-kesimpulan yang menarik dibuat di dalam eksperimen itu, bahwa secara instinktif pada anak-anak ternyata sudah memiliki insting mempertanyakan keberadaan Sang Pencipta. Mereka cenderung mempercayai keberadaan suatu kekuatan yang segala-galanya, yang omniscience, yang maha tahu, maha menciptakan, maha memelihara, dan maha kuasa dengan segala kemampuannya yang tidak terbatas. Itu ternyata sudah menjadi default mode, kata Barrett itu. Default mode itu adalah semacam satu kemampuan atau potensi yang inherent, yang sudah menjadi fitrah seorang anak bahwa dia meyakini keberadaan Tuhan. Maka dia mengatakan dalam kesimpulannya itu, children are naturally receptive to the idea of God.
They have to be talked out of it. Anak-anak ternyata memiliki insting secara natural terhadap keberadaan Tuhan. Bahkan dia seperti tahu dengan sendirinya, bukan efek atau akibat dari cuci otak atau pengajaran terhadap anak-anak itu, melainkan sudah bawaan dari dalam dirinya sendiri. Dan penelitian-penelitian atau eksperimen yang lainnya terkait misalnya dengan ketika anak-anak ditanya apakah mereka lebih percaya bahwa manusia itu memiliki kemampuan yang tidak terbatas, ataukah ada kekuatan lain selain manusia yang memiliki kemampuan yang tidak terbatas, termasuk pengetahuannya, kekuasaannya, kehendaknya. Ternyata pada anak-anak cenderung mengatakan bahwa manusia memiliki pengetahuan terbatas, sedangkan di luar manusia itu ada satu kekuatan yang tidak terbatas yang mengarah kepada eksistensi Tuhan. Maka kita bisa mendapatkan informasi dari dalam Al-Quran bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah mengikuti fitrah ketuhanan itu. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Fitratallahil lati fataron nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikuti fitrah itu. Jadi Allah telah menciptakan manusia memiliki fitrah ketuhanan. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kita mencoba memahami perkembangan konsep ketuhanan dalam pemikiran manusia dalam sudut pandang cognitive science. Ternyata pendekatan-pendekatan yang scientific, yang eksperimental pun menunjukkan bahwa manusia sesungguhnya memiliki fitrah ketuhanan itu sebagai bawaan dari penciptaan. Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu dan kemudian memiliki insting ketuhanan secara alamiah. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan pencerahan kepada kita, kefahaman terkait dengan konsep ketauhidan di dalam Islam, dikaitkan dengan sejarah munculnya konsep ketuhanan di era atau peradaban manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.